Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Kita masih dalam suasana Natal dan masih dalam rangkaian ibadah Masa Raya Natal. Hari ini adalah hari Minggu pertama sesudah Natal. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang baik, sekalipun karena pandemi ini kita masih belum dapat beribadah bersama di gedung gereja, namun kita dapat beribadah dari rumah masing-masing. Masa pandemi tidak memudarkan kerinduan kita untuk tetap beribadah. Saya percaya saudara-saudara telah menyiapkan tempat untuk beribadah, menyiapkan diri, hati, dan pikiran untuk datang berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah minggu ini. Saudara-saudara dapat mengikuti kegiatan pelayanan gereja dan mendukung dalam dana, doa, dan daya dengan membaca warta gereja minggu ini di website GKJ Jakarta. Kini, marilah kita bersekutu dan bersatu hati dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Hosea Sudarna STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Ibadah minggu pertama setelah Natal ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak dan Saudara, dengan tema merayakan perjumpaan dengan Tuhan, kita diajak untuk merayakan ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan, memulihkan umat-Nya, dan diberikan identitas baru sebagai anak-anak Tuhan.
yang sudah ditebus dan menjadi ahli warisnya kepada kita. Simeon dan Hana adalah orang yang paling berbahagia karena penantian mereka akan penghiburan terwujud. Mereka menyambut Immanuel dan memuji Allah karena telah melihat anugerah Allah, yaitu keselamatan yang berasal dari Allah. Marilah kita bersyukur sebab kita telah menjadi manusia baru dan terang bagi sesama, khususnya di masa sulit ini. Dengan demikian kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam diri sesama. Disebut atas berkatnya, riang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhan Bapa kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Dulu telah dari himpitan Dia bebaskan umatnya, habis mendung Dia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, pemandu yang berat, digantinya berkat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa doa pengakuan dosa. Yesus Sang Penebus, bergulirnya waktu demi waktu, kami masih sering bertindak tak beranjak dari sifat anak. Natal menjadi sekedar selebrasi hari hadirnya bayi mungilmu. Bertaburnya kerlap-kerlip warna-warni pelita yang bergantungan di tebaran pohon-pohon cemara hias. Lalu menyambut dengan dendang riang berbalut busana serba baru. Yesus Sang Penebus, andai saat ini aku sendirian berada di puncak gunung, biarlah ku tepis kesepian dengan tetap menghayati kelahiranmu, sekalipun sekedar bersarung dan berbalut jaket lusuh. Duduk di hamparan rumput, berhangat-hangat di depan api unggun. Lalu ku senandungkan lirih sebait kidung dalu suci. Dalu suci, tidem sami, jeng Gusti pamarto, tedak menjalma krono kita, miyos wonten kandang Bethlehem, Gusti ning tumati, Gusti ning tumati. Tentu aku sanggup menitikkan air mata sukacita. Tentu aku rasa kehadiran senyum agungmu tepat di sebelahku, menyadari betapa bahagianya menjadi anakmu. Segenap penderitaan luluh tersabut kedamaian yang sangat dalam. Yesus Penebusku, ampunilah kami yang sering larut di hingar-bingarnya selebrasi, hingga semu memaknai perjumpaan denganmu. Amin.
Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang diperbuat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan di dalam kitab Yeremia pasal 15. Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16 demikian. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menyambut firman-Nya melalui pembacaan Alkitab kita dan merenungkannya dengan pertolongan Roh Kudus, merayakan perjumpaan kita dengan Tuhan di Minggu Natal yang pertama ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Keselamatan dan kebenaran Engkau anugerahkan atas kami. Walau kadang perjumpaan itu salah kami menyatakannya dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karenanya, terlebih di situasi pandemi ini, biarlah kami boleh menyatakan sukacita, sorak-sorai, merayakan perjumpaan itu dengan menyatakan kebenaran bahkan keselamatan. Tuntun dan pimpinlah kami. Ajar dan karuniakanlah hikmat-Mu melalui terang firman-Mu. Dalam penguasaan Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai pasal 62 ayat 3. Bacaan pertama dari Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai pasal 62 ayat 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa.
Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenaran bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Dia, hai semua malaikatnya, pujilah Dia, hai tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan, hai langit yang mengatasi langit di atas langit. Pujilah Dia, hai air di atas langit, puji Tuhan di surga. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Tuhan, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Pujilah Dia, hai api alju hujan es, hai kabutan, hai angin badai. Pujilah Tuhan, hai binatang yang liar, melata dan segala hewan. Pujilah Dia, hai burung-burung yang terbang, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab
Pujilah Tuhan hai raja-raja bumi, pujilah Dia hai bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan hai wartawan besar, wahai pemerintah di dunia. Pujilah Tuhan wahai para seguna, hai anak-anak darah, hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Bacaan kedua dari Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 7. Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Alkitab kita selanjutnya dari kitab Injil, Lukas pasal 2, ayat 22 hingga ayat yang ke-40. Lukas pasal 2, ayat 22 hingga ayat yang ke-40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana. Demikian bagian dari perikop itu diberi judul. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati.
adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan hari lepas hari. Gloria. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat Natal.
Dan seperti tema pada minggu ini, Minggu Natal yang pertama, merayakan perjumpaan. Tentu saja dalam perjumpaan dengan Tuhan Sang Immanuel. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, di balik tema kita merayakan perjumpaan dengan Tuhan ada tema besar yang di sana berjudul mereka akan menamakannya Immanuel. Mereka. Nampaknya ungkapan ini menjadi sangat tidak terbatas. Artinya siapapun mereka merasakan atau mereka bahkan mungkin juga turut menyatakan, bukan hanya merasakan, menyatakan bahwa sungguh Tuhan, sungguh Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Mereka dengan hidupnya mengungkapkan, mengatakan seperti itu. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana merayakan perjumpaan supaya berkesan? Merayakan perjumpaan sehingga memiliki nilai, memiliki bobot. Nah, sekarang kita sedang merayakan. Akankah di dalam sebuah perayaan, Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita hadir, habis itu salaman lalu kembali? Atau hadir di dalam perjumpaan itu makan karena kita sedang merayakan sesuatu sehingga kita berjumpa, habis itu sudah pulang. Nah, ketika dalam suasana yang seperti itu, ketika di dalam perjumpaan itu ada berbagai acara, akankah bisa mendapatkan kesan? Apalagi ketika sama sekali tidak ambil bagian, datang kemudian kembali, tentu saja tidak ada kesan. Tidak ada nilai yang bisa dia dapatkan. Nah, dalam perayaan ini, dalam perjumpaan kita pada kesempatan ini, Ibu Bapak dan saudara-saudara, bagaimana kita melalui perjumpaan, dalam perayaan perjumpaan kita dengan Tuhan, itu juga membuat mereka, artinya orang di luar kita, apakah orang seiman atau tidak seiman, mereka merasakan dan menyatakan, oh Immanuel. Artinya Allah sungguh datang. Allah sungguh berkarya. Sama seperti apa yang diungkapkan Yesaya bersama-sama dengan orang Israel. Aku bersukaria, jiwaku bersorak-sorai. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian, apakah kita menyanyi dengan heboh ketika menyanyikan lagu tabuh kendang sambil menari. Bapak Ibu menyanyi sambil menari di rumah? Atau ya tabuh kendang sambil menari. Lagunya sih agak cepat juga, tetapi sebenarnya kalau begitu lemes. Nilai apa terkait dengan pujian itu? Mungkin Bapak Ibu masih terbelenggu dengan situasi pandemi saat ini. It's okay. Tetapi marilah kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan ini. Aku bersukaria, kata Yesaya, jiwaku bersorak-sorai, sebab Ia, Allah, mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Keselamatan dan kebenaran menjadi pakaian mereka. Mungkin bertanya Bapak Ibu sekalian, kenapa demikian? Mereka baru pulang, baru kembali dari pembuangan. Mereka hadir merasakan bagaimana sungguh
Tuhan telah menyelamatkan mereka kembali ke tanah perjanjian, kembali dari tempat pembuangan, dan itu menyatakan kebenaran akan apa yang Allah janjikan. Maka mereka sungguh mengakui dan merasakan, mereka bersorak-sorai, mereka menyatakan sukacita sukaria oleh karena karya itu. Lalu bagaimana? Apakah sukacita sukaria itu juga masih mewarnai ketika kota-kota itu hancur, banyak bangunan sudah rata dengan tanah, bahkan sudah tumbuh semak-semak belukar. Bayangan mereka barangkali Israel, apalagi waktu zaman Salomo, Raja Salomo. Mungkin sesuatu yang indah, tapi ketika kembali dari pembuangan, mereka merasakan betul Allah menyelamatkan, Allah menyatakan kebenarannya atasnya, dibebaskan, diampuni, kemudian kembali ke tanah perjanjian. Menghadapi yang seperti itu masih sukacitakah, masih sukariakah? Yesaya menyampaikan, nampaknya bukan hanya merasakan keselamatan dan kebenaran saja. Ia menyampaikan, sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Bagaimana mereka bisa memuji? Bagaimana mereka bisa menyatakan kebenaran Allah itu ketika dihadapkan dengan kondisi yang kacau, kondisi yang rusak, kondisi yang hancur, keadaan yang porak-poranda. Tetapi kalau tidak dinyatakan, maka setelah mereka berjumpa, merasakan keselamatan dan memiliki kebenaran sebagai pakaian, sebagai jubahnya, ya akan hilang, sama juga bohong. Dan tentu saja seperti apa yang dikatakan Yesaya pada ayat yang ketiga dari pasal 62, engkau akan menjadi mahkota keagungan, sorban kerajaan, bukan hanya ikat atau sorban biasa, sorban kerajaan, artinya memiliki nilai yang luar biasa. Demikian juga mahkota, bukan mahkota-mahkotaan, tapi mahkota keagungan. Tentu mahkota yang lebih tinggi nilainya dari mahkota, ya apa itu? Putri Indonesia atau Miss Universe. Mereka biasanya kan pakai mahkota bagi yang juara. Tetapi apakah bertahan terus? Tidak, setahun saja atau satu periode saja. Ini tidak. Mahkota yang agung, sorban kerajaan itu bukan hanya sederhana dan sementara, tetapi sungguh nilai itu nilai yang sangat luar biasa. Nilai itu akan dimiliki, ya seperti mahkota keagungan, seperti sorban kerajaan, kalau kebenaran dan keselamatan tadi menjadi seperti tumbuh-tumbuhan. Itu menjadi benih yang tumbuh dan mengungkapkan puji-pujian seperti pemazmur, sehingga semuanya mengungkapkan pujian. Nah, artinya dalam perjumpaan itu perlu ada proses ketika akan mendapatkan kesan, akan mendapatkan nilai. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, Natal kehadiran Yesus untuk menebus, dan bagi kita orang percaya
telah memiliki penebusan itu. Sehingga pada saat ini, kita bersama-sama merayakan perjumpaan itu. Oleh karena status kita yang telah diselamatkan, status kita memiliki nama baru, anak-anak Allah. Bahkan dengannya kita sebagai ahli waris kerajaan yang kekal. Tidakkah kita girang? Tidakkah kita bersukaria? Dan apakah kebebasan, keselamatan, penebusan itu, status sebagai ahli waris itu tetap terus menjadi spirit, tetap terus mewarnai dalam diri kita untuk membuat mereka menyatakan, merasakan Immanuel. Sehingga bukan hanya kita yang bersorak-sorai, tapi orang di luar kita juga menyatakan sorak-sorainya. Jangan cepat mengatakan, Pak, ini kan lagi banyak pandemi begini, susah Pak untuk membuat orang lain sorak-sorai. Baik, mungkin demikian. Tetapi saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ketika kami melakukan perjalanan ke Jawa, mampir ke sebuah tempat yang namanya Ngulap-Ulap. Itu daerah Kutoarjo. Saya bersama dengan beberapa pemuda sengaja, karena datang kami di sana masih sangat pagi sekali, hari Minggu, dengan harapan nanti bisa beribadah sekalian di Ngulap-Ulap itu. Maka kami terus langsung naik. Ngulap-Ulap itu daerah pegunungan. Beberapa tahun yang lalu tempat itu sempat menjadi ladang bagi para pemuda GKJ Jakarta untuk mengadakan camp kerja pemuda. Daerah itu memang daerah kritis. Kalau kemarau, ya sudah, tidak bisa apa-apa. Tapi sebagai yang telah merasakan perjumpaan dengan Allah, apakah kita GKJ Jakarta, apakah kita pemudanya, apakah kita warganya, diam saja? Ataukah seperti bangsa Israel, dia tetap kenakan jubah atau pakaian keselamatan itu, dan jubah kebenaran tetap dia kenakan dalam menghadapi segala hal, termasuk dalam situasi seperti ini. Selama 1 minggu akhirnya pemuda itu berkunjung ke sana, dan setelah kemarin dulu tempat itu kritis, jemaat di sana kalau beribadah itu masih di rumah. Ketika kemarin kami ke sana, mereka sudah beribadah di gedung yang mapan. Ruangan gedung itu sudah bagus, meskipun di bagian luar itu masih sedang dipoles, dilepo. Tidak hanya itu saja, perubahan yang menunjukkan perubahan yang terjadi yang lain adalah ketika anak-anak kita, ketika para pemuda itu mengalirkan air dengan jarak yang cukup jauh, sekitar 5-6 kilonan, maka kemudian ketika mulai bisa dirasakan hadir ditampung di situ, hari lepas hari membawa pada sebuah perubahan. Pemuda kita tidak datang juk terus balik, tidak. Mereka sebenarnya sedang merayakan perjumpaan dengan Allah. Dilakukan dengan mengadakan atau pipanisasi untuk air bersih.
Ketika kami datang ke sana Bapak Ibu sekalian, yang pertama ditunjukkan adalah Duren Bawor. Dan kami di bawah, disangoni ketika kembali, betapa bahagianya. Perubahan sudah terjadi sedemikian sehingga Duren pun memuji Tuhan. Bukan hanya itu saja, yang dulunya seperti padang kering, kemudian mereka bisa menghasilkan gula Jawa untuk dijual, bukan hanya untuk konsumsi. Artinya apa? Gula Jawa kan nggak bisa datang dibuat begitu saja. Harus ada pohon kelapanya. Bagaimana tumbuh pohon kelapa? Setelah ada air nampaknya satu persatu, tahap demi tahap, mereka menanam tanaman yang menghasilkan itu. Pohon kelapa. Itu saja? Bukan. Daerah itu sudah memperlihatkan kondisi yang ijo royo-royo, gemah ripah. Mereka bukan hanya memuji Tuhan, tetapi juga ketika melihat ladangnya seperti dihutankan karena banyak pohon pinus di situ. Yang kayunya sangat bermanfaat. Tinggal mengelola dan kemudian mengaturnya. Banyak hal yang mengungkapkan bukan hanya orang, tetapi lingkungan, pohon pun memuji Tuhan seolah hendak berkata Immanuel. Mereka merasakan itu. Hal lain Bapak Ibu sekalian, dalam skala yang lebih besar. Saya ingat persis ketika Klasis Jakarta Timur mendapatkan surat dari Wonogiri. Setelah sekitar mungkin tahun 80-an GKJ Jakarta juga telah melakukan camp kerja di Wonogiri di Batu Retno. Nampaknya ada tempat yang agak jauh sedikit dan kondisinya sangat memprihatinkan juga. Sehingga mereka menyampaikan proposal. Karena banyak disampaikan tempatnya yang memprihatinkan, maka kemudian beberapa gereja di Klasis Jakarta Timur memikirkan dan terkumpullah singkatnya dana sekitar 76 juta. Lalu bagaimana dikelola 76 juta itu untuk mentransformasikan kehidupan saudara-saudara kita di Wonogiri yang membutuhkan itu sekitar 5 kecamatan. Bukan daerah yang kecil lagi. 5 kecamatan mereka butuh air. Kalau mengalirkan dari Waduk Gajah Mungkur harus ditarik dan jaraknya cukup jauh. Maka kemudian setelah kami survei, menarik dari mata air Bengawan Solo, yang juga mengalir ke Waduk Gajah Mungkur, dengan 2 mesin pengangkat dan 2 bak penampung. Itu dipusatkan di Kecamatan Giri Moyo. Kalau Bapak Ibu asal dari Wonogiri, tahu Giri Moyo. Di sana menjadi tempat untuk sentralisasi penarikan dan pendistribusian air itu. Pipanisasi penyebaran buat mereka itu mereka sendiri. Yang menarik, di Girimoyo itu dengan beberapa kecamatan yang lain sudah merupakan perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan. Mendapat kabar bahwa akan ada bantuan, mereka justru bergerak lebih cepat. Mereka sudah memasang pipa-pipa dan membuat dam-dam penampung. Kemudian agak berpikir, loh ini gimana? Kan bantuan kita untuk Wonogiri, bukan untuk Pacitan, untuk Jawa Timur. Kemudian kita bersama-sama rembuk. Ya, kalau memungkinkan, kenapa tidak? Itu kan juga saudara-saudara kita. Maka kemudian akhirnya justru ketika air itu sudah mulai terangkat di penampungan yang lebih tinggi, mengalirlah lebih awal ke Kecamatan Pacitan.
Baru kemudian ke kecamatan-kecamatan lain, ada kecamatan Karangtengah, ada kecamatan Giritontro, ada kecamatan Parangkubito, ada kecamatan Batuwarno, bukan Baturetno lagi. Batuwarno dari Baturetno itu jaraknya kira-kira 20 sampai 25 kilo jauhnya. Dan Girimoyo masih naik lagi. Itu situasi kondisi. Mereka dengan itu merasakan bagaimana Tuhan memperhatikan, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana kemudian mereka bisa bersukacita. Kalau Bapak Ibu ke sana sekarang sudah bukan lagi gunung yang gersang, tapi sudah menjadi daerah yang juga hijau royo-royo. Bapak Ibu sekalian, sama seperti halnya Simeon yang sekian lama menantikan dalam merayakan perjumpaan dengan Yesus. Ia menyampaikan nasihat, ia menyampaikan petunjuk, ia menyatakan kebenaran dan menyaksikan siapa Yesus yang sesungguhnya. Bersukaria dan bersorak-sorai karena selimut keselamatan dan kebenaran telah mereka rasakan. Lalu menyatakannya di hadapan bangsa-bangsa. Seperti contoh yang tadi kita kemukan. Bukan hanya untuk kita bersorak-sorai. Supaya nilai itu bisa semakin dirasakan banyak orang, maka kita harus keluar. Demikian pun ketika Allah menyatakan keselamatan bangsa Israel, harus menyatakannya bagi bangsa-bangsa lain. Dan itulah sebabnya Simeon menyatakan kepada Maria ketika mereka menyatakan kegirangannya bahwa sungguh Sang Penebus, Sang Penyelamat telah dinyatakan di hadapan bangsa-bangsa. Bukan hanya buat diri sendiri, agar tumbuh kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Dan mereka menamakannya juga Immanuel. Sekecil apapun di situasi yang sulit, akankah kita merayakan perjumpaan, menyatakan sukacita di tengah-tengah pandemi ini, Bapak Ibu sekalian? Banyak di luar sana, banyak saudara-saudara kita yang lain ingin mengungkapkan, ingin menyatakan pujian, oh Immanuel, tapi menantikan kehadiran, perayaan, perjumpaan Bapak, Ibu, dan Saudara kita yang berselimut keselamatan dan kebenaran dalam karya baginya. Mari kita rayakan perjumpaan dengan menjadi mahkota keagungan dan sorban kerajaan yang di tangan Allah. Selamat merayakan. Tuhan memberkati. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar.
Saudara-saudara yang terkasih diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa, nyatakan syafaat kita sambil bangkit berdiri. Kita awali dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Bapak Ibu yang di rumah boleh sambil bergandengan tangan. Dipersilahkan duduk, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat kita. Kembali marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ya Tuhan, karya penebusan, pakaian keselamatan dan jubah kebenaran Engkau boleh anugerahkan atas kami. Biarlah kami boleh menjadikan hidup kami perayaan perjumpaan denganmu. Kami boleh menjadikan hal itu benih-benih yang tumbuh, bukan hanya di dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, namun juga kehidupan gereja di tengah-tengah dunia, kehidupan gereja di tengah-tengah masyarakat. Terlebih di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Betapa kami sering hadir di dalam kekecilan nyali kami, ketakutan, dan banyak hal yang menggelisahkan. Sering itu menjadi penjara, membelenggu, menghadirkan kejenuhan, dan tidak jarang memancing emosi, bukan lagi menyatakan hidup dalam kebenaran,
sebagai yang menerima keselamatan dari Tuhan, namun justru mendatangkan derita yang semakin dalam bagi sesama. Oh Tuhan, biarlah dengan kehadiran-Mu, perjumpaan yang kami rayakan pada kesempatan ini, kami semakin ditopang. Bahkan di dalam kami menyiapkan diri kami untuk masuk ke tahun yang baru. Kepadamu ya Tuhan, berbagai bentuk kenormalan baru telah kami mulai. Dan biarlah hal itu terus menopang sebagai bentuk karya Tuhan untuk menopang kami di dalam menyatakan karya Tuhan, menyatakan keselamatan dan kebenaran sebagai anak-anak Allah. Kebenaran sebagai yang Engkau sertai, yang Engkau percaya, yang Engkau karuniai status sebagai anak-anak Allah. Bahkan Kau sediakan warisan kerajaan kekal. Biarlah dengan itu, dengan tidak sembrono dan gegabah, kami tetap Kau mampukan melangkah, hadir menyatakan berkat bagi sesama kami, damai sejahtera, melalui kegiatan, melalui aktivitas yang mungkin untuk kami lakukan meski dalam skala yang kecil. Biarlah hal itu boleh menyentuh, boleh dirasakan, menjadi pernyataan akan penyertaan-Mu, terungkap atau tidak sikap yang mereka nyatakan. Biarlah berkata, berbicara, bertutur demikian. Kepadamu ya Allah, biarlah dengan demikian kami tetap mendapatkan semangat ketika kami belum tahu persis kapan pandemi ini akan berakhir. Namun kami tetap boleh menyatakan perayaan perjumpaan dengan-Mu itu, mulai dari kehidupan di tengah-tengah keluarga kami, sehingga sorak-sorai sukacita itu juga menerangi lingkungan di mana kami berada, untuk kami bersama-sama tetap terus melangkah, mengelola kehidupan yang tidak mudah ini. Allah yang penuh kasih, kepadamu kami berdoa dan menyerahkan pada pemimpin pemerintah, pemimpin-pemimpin lembaga, baik lembaga-lembaga negara maupun swasta. Kiranya Tuhan tuntun juga dengan kuat kuasa Roh-Mu. Biarlah melalui kehidupan yang mereka nyatakan bersama dengan aktivitas yang dilakukan juga menyatakan akan kasih dan keselamatan-Mu. Menyatakan akan kebenaran yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan kehendaki. Biarlah dengan demikian kami boleh menyatakan kebersamaan sebagai umat-Mu di negeri ini yang menyatakan puji kemuliaan bagi Tuhan dalam kebersamaan, dalam perbedaan, dalam keberagaman yang ada. Sempurnakanlah doa syukur dan permohonan kami ini dalam Yesus Kristus,
dan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib
bergema, lahir Raja mulia. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, la la la. Feliz Navidad, we wanna wish you a Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry from the bottom of our heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, la la la, la 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 la, Feliz Navidad. Kami ucapkan selamat Natal. Kami ucapkan selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal dari hati negara. Kami ucapkan selamat Natal, kami ucapkan selamat Natal, kami ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Merry Christmas from the bottom of our heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Kami ucapkan selamat Natal. Kami ucapkan selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal dari hati negara. Kami ucapkan selamat Natal, kami ucapkan selamat Natal, kami ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal.
Kami ucapkan selamat Kami ucapkan untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dengan ayat pengantar 1 Tawari pasal 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau Allah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saudara-saudara yang terkasih diundang bangkit berdiri, marilah kita membawa persembahan ini dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk mengucap syukur atas berkat dan kesehatan yang Tuhan beri di sepanjang hidup kami. Kami juga mengucap syukur diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kuduskan dan terimalah. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang memberi maupun yang mengelolanya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Rayakanlah perjumpaan dengan Tuhan di dalam diri sesama. Kami akan membagi sukacita kepada sesama. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. bersama berkat-Nya gini terimalah. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau untuk terus merayakan perjumpaan dengan sesama. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jesus has said, and when you're giving your presents, don't forget as you give them away that the real meaning of Christmas is the giving of love every day. That the real meaning of Christmas is the giving